Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Anatri Ramadhani dari 12 RPL 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang thread di dalam Java. Nah, konsep thread itu di dalam Java itu ada 5 tahap. Yang pertama itu ada new, runnable, running, waiting, dan did. New itu ketika kondisi kita telah membuat instance dari kelas thread namun belum memanggil method start, sehingga belum bisa menjalankan perintah apapun. Lalu, yang kedua ada runnable, thread yang sudah siap untuk dieksekusi, tetapi masih belum ada kesempatan untuk melakukannya. Kondisi ini ketika method start telah dipanggil, tetapi scheduler belum memilih thread untuk berjalan. Lalu ada running, metode run akan dieksekusi dan aktif. Lalu waiting, kondisi ini ketika thread masih aktif namun tidak memenuhi syarat untuk di running. Contohnya ketika metode sleep sedang dipanggil. Lalu did, ketika thread berhenti berjalan, yaitu setelah selesai dan keluar dari run method. Di sini ada konkurensi dan paralel. Konkurensi adalah mengerjakan beberapa pekerjaan satu persatu dalam satu waktu. Contohnya ketika kita membuka atau melakukan HTTP request, lalu mendownload semua file web, lalu merender dalam bentuk tampilan web. Contohnya, ketika kita membuka beberapa tab web dan juga sambil mendownload beberapa file atau sambil menonton video. Nah, thread itu di sini ada thread, pengertian thread dan berbagai macam pengertiannya. Yang pertama itu ada thread adalah sub atau bagian program dengan ukuran kecil dalam suatu proses yang dapat dijadwalkan oleh sistem operasi. Thread ini juga bersifat independen. Hal ini berarti suatu thread dapat dihentikan atau diistirahatkan tanpa harus menghentikan subprogram lainnya. Multithreading adalah menjalankan beberapa thread dalam waktu yang bersamaan. Setiap program Java memiliki paling tidak satu thread. Biasanya program berjalan dalam sebuah proses dan proses itu akan memiliki resource yang independen dengan proses lainnya. Sekarang sistem operasi tidak hanya bisa menjalankan multiple proses, namun juga dalam proses kita tidak bisa menjalankan banyak pekerjaan sekaligus. Nah, thread ini membuat proses aplikasi bisa berjalan tidak harus selalu sekuensial. Kita bisa membuat proses aplikasi berjalan menjadi paralel. Lalu ada multithreading dan multiprocessing. Multithreading ini perbandingan antara multithreading dan multiprocessing. Yang pertama ada beberapa thread berbagi alamat memori yang sama, merupakan subproses yang ringan, biaya komunikasi antara thread rendah. Itu kalau multithreading. Nah, lalu kalau multiprocessing, setiap proses memiliki alamat sendiri di memori, lalu bersifat heavyweight proses dan biaya komunikasi antar proses tinggi. Di sini ada prioritas thread, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada min priority, norm priority, dan max priority. Min priority adalah thread dengan nilai prioritas 1 atau rendah. Norm priority adalah thread dengan nilai prioritas 5 atau normal. Max priority adalah thread dengan nilai prioritas 10 atau tinggi. Lalu ada jenis-jenis thread. Itu ada 2, user thread dan daemon thread. User thread adalah thread yang dibuat oleh aplikasi atau user dan memiliki nilai prioritas tinggi. Thread ini adalah thread utama yang dijalankan. Lalu yang kedua ada daemon thread, adalah thread dengan prioritas rendah, dan thread ini biasa digunakan untuk melakukan proses background. Lalu ada thread sleep. Dengan menggunakan thread sleep, kita bisa membuat sebuah thread tertidur dan berhenti dalam waktu yang ditentukan. Lalu juga bisa dipanggil dengan metode sleep di kelas thread.
method sleep bisa menyebabkan error interrupted exception. Nah, di sini saya sudah buat contoh treat menggunakan class treat. Membuat treat itu ada dua. Yang pertama menggunakan class treat, lalu yang kedua adalah menggunakan interface runnable. Nah, yang menggunakan class treat itu seperti ini. Pertama kita mengimport package, import java lang treat. Lalu yang kedua kita mengextend class treat. Ketika java public class, buat kelasnya, lalu kita mengextend treatnya. Lalu yang ketiga ada mengoverride method run-nya. Tinggal public void run dan seterusnya. Lalu yang keempat membuat objek untuk treat baru, dan yang terakhir kita tinggal memanggil treatnya. Outputnya seperti ini. Penilaian tengah semester PBO prioritas treat 7 sesuai perintah yang di atas kan. Lalu membuat treat menggunakan interface runnable. Ya, sama aja seperti tadi. Pertama mengimport package-nya, lalu di run, memanggil. Ini outputnya, terserah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.